Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak melimpahkan pada kita nikmat sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir untuk menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan taklim. Semoga kehadiran kita ini senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insyaallah juga kepada umatnya. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Kalau tidak salah ingat saya, pada pertemuan terakhir kita itu membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Adam dari surga. Kemudian Allah bilang gitu ya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, hai Adam, bila nanti suatu saat datang kepada kamu petunjukku gitu ya, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka nggak perlu khawatir, dia nggak perlu berduka cita. Maknanya apa? Walaupun Adam itu dikeluarkan oleh Allah dari surga dan ditempatkan di bumi, Allah memberikan jaminan ketika dia jadi orang baik, dia akan bisa kembali ke surga. Itu jaminan Allah. Sekarang kita lanjutkan pada ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israil, wahai bani Israel. Pasti terjemahnya begitu dalam Quran Bapak. Banun itu di dalam bahasa Arab itu boleh dikatakan jamak dari kata ibnun. Kalau ibnun itu anak laki-laki, kalau banun itu anak laki-laki terus gitu ya. Maka Allah menyebut di dalam ayat ini, ya bani, wahai keturunan. Wahai keturunan. Keturunan siapa? Israel. Tapi kita sering menyebut Bani Israel. Bahkan ada surat Al-Isra. Sama dengan ini, Isra itu. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Nah, yang disebut oleh Allah sebagai Bani Israel itu siapa sebenarnya? Yang disebut oleh Allah sebagai Bani Israel itu adalah dari keturunan Yakub. Kita tahu Yakub itu anaknya Ishak. Ishak itu anaknya Ibrahim dari istri pertama. Istri keduanya Ismail. Jadi istri pertamanya Ibrahim itu punya anak Ishak, Ishak itu punya anak Yakub. Nah, mulai dari keturunan Yakub, anaknya Yakub seketurunan itulah mereka sebut orang Yahudi, karena salah satu dari nama anak Yakub itu ada namanya Yehuda, Yahudi namanya. Yehuda atau Yahudi.
Maka ketika Allah menyebut dan memanggil Bani Israel itu tidak hanya pakai kata ini saja. Kalau Bapak cek di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 6. Surat Al-Jumu'ah ayat 6. Di situ Allah mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya'u min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shodiqin, kata Allah. Qul ya ayyuhalladzina hadu, katakan wahai orang-orang Yahudi, gitu ya. In za'amtum annakum auliya, bila kamu menganggap kamu itu aulia Allah, orang yang paling dikasihi oleh Allah, fatamannawul mauta, inginkan kematian. Nah, jadi kata hadu itu maknanya apa? Maknanya juga Yahudi juga, gitu ya. Jadi ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Jadi Bani Israel itu keturunan dari Yakub. Dengan demikian kalau kita lihat, mohon maaf Pak, nabinya orang Muslim dengan bapak pertamanya orang Muslim dan bapak pertamanya orang Yahudi itu sama. Siapa? Ibrahim. Sama-sama Ibrahim juga kan. Tapi faktanya orang Yahudi juga tidak mengakui Ibrahim sebagai kekasih Allah, tidak mengakuinya. Gitu ya. Jadi ya Bani Israel, udzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Udzkuru, ingatlah nikmatku. Jadi ingatlah nikmatku. Allati an'amtu alaikum, yang aku berikan kepada kamu. Jadi ayat ini sesungguhnya merupakan awal Allah memperingatkan pada Bani Israel agar dia mengingat nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah kasihkan kepada mereka. Kenapa kok diingatkan seperti itu? Orang Bani Israel itu orang yang paling lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak dari Allah. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah itu selalu disikapi dengan kedurhakaan. Nanti ayat-ayat banyak yang menjelaskan itu. Jadi setiap nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel itu selalu dibantah oleh dia. Selalu dibantah, selalu dikhianati, selalu diingkari oleh mereka. Maka Allah ingatkan, wahai Bani Israel, ingat nikmatku kepada kamu. Nanti ayat-ayat selanjutnya Allah juga akan menjelaskan nikmat Allah pada Bani Israel itu apa saja, banyak betul. Ya. Wa aufu bi ahdi, tepatilah, penuhilah, gitu ya, janjimu kepadaku. Jadi penuhilah, tepatilah janjimu kepadaku. Janji Bani Israel kepada Allah apa? Banyak sekali janjinya. Di antara janji itu dia akan menjadi orang yang taat kepada Allah. Di antara janji itu. Tapi sayang memang Bani Israel itu memang nggak pernah menepati janjinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi manusia yang taat. Tetap saja dia menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah, gitu ya. Nah, jadi Allah ingatkan, aufu bi ahdi, gitu. Ingat janji kamu kepadaku. Gitu ya. Ufi bi ahdikum, sebagaimana aku telah menepati janjiku kepada kamu. Janji Allah kepada Bani Israel itu banyak, tapi semua dipenuhi oleh Allah. Termasuk salah satu yang cukup fenomenal itu adalah Allah menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Raja Mesir. Itu yang dipenuhi oleh Allah. Ya. Jadi ufi bi ahdikum, penuhilah sebagaimana aku telah memenuhi janjiku kepada kamu, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah, gitu ya, kamu mestinya tunduk. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, Bapak-bapak, ternyata ini ayat pertama Allah menyebut Bani Israel itu. Jadi ayat pertama, sebelumnya nggak pernah ada itu, gitu ya. Itu pada ayat 40. Ayat 41.
Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattakun. Wa aminu bima anzaltu, berimanlah kamu bima anzaltu, dengan apa yang aku turunkan. Maksudnya itu apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika Rasulullah ke Madinah, lalu Rasulullah berdakwah, di mana dakwah yang paling banyak Rasulullah itu adalah komunitasnya orang Yahudi. Itu ada Bani Aus, ada suku Aus, ada suku Khosros, ada Bani Nadir, ada Bani Kunaiko. Itu ternyata kelompoknya Yahudi semua itu ternyata itu. Jadi kelompok Yahudi semuanya itu. Nah, ketika Rasulullah dakwah kepadanya, mestinya Allah perintahkan, beriman kamu kepada apa yang aku turunkan. Yang aku turunkan itu maksudnya yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Nah, inilah yang membuktikan bahwa kata di atas Bani itu artinya apa? Yahudi itu bukan satu kelompok pada zaman Nabi Musa dia selesai, enggak. Tapi dia berturun temurun. Sampai zaman Nabi pun mereka sudah banyak menempati daerah-daerah di kota Madinah. Gitu ya. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, di mana Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada kamu. Apa yang ada pada orang Yahudi? Yang ada pada Yahudi adalah kitab Taurat. Jadi yang ada pada orang Yahudi lima ma'akum, gitu ya. Musaddiqan, Quran itu membenarkan lima ma'akum. Apa yang ada pada kamu, yang ada pada orang Yahudi itu adalah kitab Taurat. Apa maknanya lafadz musaddiqan dengan lima ma'akum? Itu ada korelasinya. Korelasinya apa? Ternyata Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di dalam Taurat gitu loh. Jadi nggak pernah, mohon maaf, tidak pernah berselisih antara Al-Quran dengan Taurat, itu nggak pernah gitu ya. Nggak pernah bertentangan, sama-sama kitab Allah itu nggak pernah bertentangan gitu ya. Bahkan di situ Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada kamu, yaitu kitab Taurat gitu ya. Nah, karena sama-sama kitab Allah, maka kalau mereka berpegang teguh kepada kitab Taurat, maka begitu mendengarkan dakwah Rasulullah SAW, maka mereka akan beriman kepada Al-Quran. Tapi faktanya tidak gitu ya, faktanya tidak. Wala takunu awwala kafirin bi, janganlah kamu menjadi orang yang justru menjadi pelopor. Awala itu di situ siapkan bisa artinya pelopor, Pak. Pelopor itu apa artinya? Orang-orang yang pertama-tama justru mengingkari. Jadi menjadi pelopor mengingkari Al-Quran dia, gitu ya. Wala takunu awwala, dan janganlah kamu menjadi pelopor atau menjadi generasi awal kafirin bih, kafir terhadap Al-Quran. Faktanya apa? Memang orang Yahudi itu sejak awal dia menjadi pelopor gitu ya, pengingkaran terhadap Al-Quran gitu ya. Wala tastaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kamu memperjualbelikan ayatku samanan qalilan, dengan harga yang murah. Hadirin, yang maksudkan tastari bi ayatillah itu bukan berarti mereka mencetak Taurat lalu mereka jual, enggak begitu maknanya, Pak. Wala tastaru bi ayat itu maksudnya begini. Ketika ada satu ayat, jadi satu ayat yang berasal dari Allah, kok ayat itu kira-kira merugikan orang Yahudi dari persoalan materi, dia batalkan ayat itu. Dia lebih suka apa? Lebih suka tidak mengikuti dan ditukar dengan tulisannya sendiri. Contoh apa? Riba. Oh, ternyata larangan riba itu kan tidak hanya terdapat di dalam Al-Quran, Pak. Larangan riba itu pada kitab-kitab Samawi sebelumnya kan ada, termasuk di dalam kitab Taurat. Nah, Yahudi itu nggak pernah mau dia. Maka sekarang pelopor riba di dunia itu siapa? Orang Yahudi juga, gitu ya. Karena mereka nggak pernah mau. Karena mereka merasa kalau dilarang melakukan riba itu berarti secara finansial, secara ekonomi dia rugi. Ini diantara contoh apa?
Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Dia lebih suka mempraktekkan ayat riba tapi hasilnya banyak dibanding dia memperhatikan ayat riba lalu dia hasilnya sedikit. Itu maksudnya menjual ayat-ayat dengan harga yang murah. Gitu maksudnya itu. Gitu ya. Wa iyaya fattakun, dan hanya kepadakulah fattakun, mestinya kamu bertakwa. Gitu ya. Itu pada ayat 41. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ayat 42. Ya. Nah, tunggu dulu, pada ayat 41 belum selesai. Kesimpulan yang bisa kita ambil apa pada ayat 41? Ayat itu memerintahkan kepada orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi agar mereka beriman kepada Al-Quran yang pertama. Jadi perintah Allah kepada orang-orang Yahudi agar mereka beriman pada Quran. Tapi faktanya mereka ingkar. Yang kedua, agar mereka tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa apa? Tergesa-gesa mengingkari Al-Quran. Tapi justru begitu Quran disampaikan mereka sangat reaktif. Sangat reaktif itu maksudnya apa? Sangat cepat meresponnya, tapi merespon untuk menolak. Gitu ya. Yang ketiga, agar mereka jangan menjual ayat-ayat Allah dengan mengharapkan keuntungan dunia yang sedikit. Itu pada ayat 41. Ya. Kemudian ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqo, jangan kamu campur adukkan al haqqo bil batil, antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Nah, kenapa ini diingatkan juga berkaitan dengan orang Yahudi ayat ini? Karena salah satu kebiasaan orang Yahudi itu suka apa? Suka mencampur yang hak dan yang batil. Yang hak itu adalah ayat Taurat yang berasal dari Allah, yang batil itu adalah ayat Taurat yang mereka tulis sendiri. Jadi orang Yahudi itu suka rupanya kalau ada satu ayat turun kok nggak cocok dengan dirinya, dibuang ayat itu, tidak dicantumkan di dalam kitab Taurat, tidak dia tulis, justru dia menulis ayat yang baru. Menulis ayat yang baru yang cocok. Lalu dia mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah loh. Sekarang kalau kita lihat dari sekian banyak keburukan kaum, siapa sih yang berani merubah ayat Tuhannya itu? Yahudi yang paling berani itu. Yang lainnya itu tidak ada yang berani. Apalagi kita orang Muslim, gitu ya. Tapi orang Yahudi biasa seperti itu, gitu ya. Wala talbisul haqqo bil batil, jangan kamu campur adukkan antara yang hak dan yang batil. Wa taktumul haqqo, kamu sembunyikan yang hak. Jadi disembunyikan ayat Taurat yang asli diganti dengan ayat Taurat tulisan dia sendiri. Hebat kan, Pak? Jadi ayat Tuhannya saja diganti kok. Jadi ayat Tuhannya saja diganti, gitu ya. Wa taktumul haqqa, kamu sembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Hadirin, kan banyak orang di dunia ini mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Problemnya karena dia tidak tahu memang mana yang hak dan yang batil, dia campur. Memang dia tidak tahu, tidak bisa membedakan, gitu ya, antara yang hak dan yang batil. Tapi kalau apa yang dilakukan Yahudi itu beda. Dia sebenarnya tahu yang benar dan tahu yang salah, dia sembunyikan yang benar, dia nampakkan yang salah. Jadi mereka tahu ini yang benar dari kitab Taurat, ini yang benar wahyu Allah yang dibawa oleh Nabi Musa, tapi dia hilangkan itu. Jadi wala talbisul haqqo bil batili, jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Wa taktumul haqqo, kamu sembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Jadi orang Yahudi itu tahu bahwa itu yang benar. Nah, apa yang bisa kita tarik dari ayat ini? Allah memerintahkan kepada mereka agar mereka tidak punya kebiasaan untuk apa?
untuk campur adukkan antara yang hak dan yang batil, gitu ya. Agar mereka tidak menyembunyikan kebenaran. Orang menyembunyikan kebenaran itu kan orang yang biasa dusta, gitu ya. Itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada ayat 42. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Ini diantara materi dakwahnya Nabi kepada orang-orang Yahudi. Artinya Nabi ngajak, kamulah masuk Islam, kemudian kamu juga salat seperti kami, kamu juga zakat seperti kami. Kalau kami rukuk, kamu juga ikut rukuk. Gitu maksudnya itu. Gitu ya. Supaya jadi orang yang baik. Gitu ya. Jadi dirikanlah salat, gitu ya, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, gitu ya. Itu. Jadi agar mereka mendirikan apa? Mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian mereka juga rukuk, gitu ya, bersama Rasulullah SAW. Tapi ya semuanya mereka tidak pernah merespon ayat itu, gitu ya. Kemudian ayat 44. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Atakmurunan nasa bil birri, apakah kamu menyuruh manusia berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupakan diri kamu sendiri. Jadi ternyata kebiasaan Yahudi itu kadang-kadang memang dia mengajak orang juga bisa, gitu ya. Mengajak orang itu pandai juga dia, mengajak untuk jadi orang baik. Tapi dia sendiri nggak pernah mengerjakan. Dia sendiri nggak pernah mengerjakan. Ngajak orang berbuat baik, ngajak orang taat kepada Allah, tapi dia sendiri nggak pernah mengerjakan. Itu makna atakmurunan nasa. Apakah kamu mengajak manusia bil birri, mengerjakan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri. Sama juga dikritik oleh Allah di dalam surat apa? Surat Shaff itu, Pak. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Seirama dengan ayat ini. Kabura maqtan indallahi, dosa besar di sisi Allah, an taqulu, kamu mengatakan sesuatu, ma la taf'alun, tapi kamu sendiri enggak pernah mengamalkan. Nah, jadi atakmurunan nasa bil birri, apakah kamu memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan diri kamu sendiri kamu lupakan. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kamu telah membaca kitab. Artinya apa? Dia baca kitab mereka, dia paham bahwa sebaiknya dia tidak hanya pintar atau pandai menyuruh, tapi faktanya apa? Dia pandai menyuruh manusia tapi tidak pandai mengerjakan. Ya. Lalu dikritik oleh Allah. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Jadi diingatkan oleh Allah, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Tidak berpikir bahwa itu termasuk perbuatan yang tercela. Menyuruh orang berbuat baik, tapi dia sendiri tidak pernah melakukan atau melupakan diri sendiri, gitu ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hadirin, ayat ini bentuk hiburan Allah dari Nabi. Bentuk hiburan Allah dari Nabi atau nasihat Allah, gitu ya, kepada Nabi agar dia apa? Agar dia bersabar di dalam berdakwah. Kenapa itu dinasihatkan oleh Allah kepada Rasulullah? Karena masa-masa sulit Rasulullah dakwah di kota Madinah itu berhadapan dengan orang-orang Yahudi, susah itu berhadapan dengan orang Yahudi itu, gitu ya. Maka Allah bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kamu kepada Allah bis-sabri, dengan sabar. Jadi sabar kalau kamu berhadapan dengan orang Yahudi yang kayak begitu bentuknya itu, gitu ya.
Ya walaupun mohon maaf tidak 100% orang Yahudi itu jelek Pak. Ada juga yang bagus. Tapi kalau diprosentasekan, Quran itu mengatakan yang baik itu sangat sedikit, yang paling banyak tidak baik kok yang paling banyak itu. Ada zaman Nabi itu punya sahabat yang bagus, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu sebelum dia masuk Islam dia orang Yahudi itu. Anaknya Abdullah bin Salam. Tapi ada juga yang buruknya luar biasa, sama-sama Abdullahnya juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu Yahudi juga sama. Satu Abdullah bin Salam, satu Abdullah bin Ubay. Yang satu buruknya luar biasa, yang satu bagusnya luar biasa. Sama-sama Abdullah dan sama-sama berasal dari komunitas Yahudi, Pak, sama dari komunitas Yahudi juga. Gitu. Tapi memang kelompok mereka itu yang baik itu cuman sedikit, Pak. Jadi sedikit. Hampir-hampir yang mengobrak-abrik strategi berdakwah Nabi itu kan Abdullah bin Ubay itu. Memfitnah istrinya Nabi, melakukan perzinaan dengan Sofyan dan saya. Itu kan pekerjaannya Abdullah bin Ubay itu, gitu ya. Nah, jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah kamu kepada Allah bis-sabri dengan sabar dan melaksanakan salat. Wa innaha, sesungguhnya itu lakabiratun, sungguh sangat berat, illa alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi ini nasihat Allah dari Nabi agar dia bersabar, dan sabar itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Gitu ya. Itu pada ayat 45 tadi Pak ya, 45. Ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini ayat 46 ini masih menyambung materinya dengan ayat 45. Nah, orang yang sabar itu alladzina yadhunnuna, yaitu orang-orang yang meyakini, gitu ya, annahum mulaqu rabbihim, bahwa dia akan menemui Tuhan mereka. Jadi akan menemui Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah risau dengan orang-orang yang bersabar di dalam hidup dengan ujian apapun yang Allah berikan. Karena apa? Alladzina yadunnun, dia sudah beranggapan dia nanti suatu saat dia akan kembali kepada Allah. Nah, kalau kembali kepada Allah, dia dalam keadaan sabar hidup dengan berbagai ujian itu, ya dia akan bertemu dengan Tuhannya. Gitu ya. Annahum mulaqu rabbihim, bahwa sesungguhnya mereka bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka kepada Allah akan raji'un, akan kembali, gitu ya. Itu pada ayat 46. Ayat 47. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Redaksi ayat 47 itu sebagian mengulang pada ayat 40. Ya bani Israil, wahai bani Israil, uzkuru nikmati, ingatlah nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang aku berikan kepada kamu, wa anni faddaltukum. Nah, mulai dari sini beda. Wa anni faddaltukum alal alamin, sesungguhnya, gitu ya, faddaltukum, aku lebihkan kamu, alal alamin, di atas makhluk yang lain. Ada dua penafsiran ayat ini. Yang pertama, ada yang mengatakan faddaltukum alal alamin itu gini. Dari sekian banyak kaum yang banyak diperhatikan oleh Allah, yang banyak diberikan nikmat oleh Allah, itu orang Yahudi. Gitu ya. Mulai dari diselamatkan dari perbudakan, dikasih makan oleh Allah, gitu ya. Diutus seorang rasul, itu orang Israel itu. Satu. Tapi ada yang memberikan penafsiran bahwa wa anni faddaltukum alal alamin itu artinya Allah banyak melimpahkan kepada Bani Israel itu kelebihan yang sifatnya non fisik. Kelebihan yang sifatnya non fisik itu artinya Allah menganugerahkan kepada Bani Israel itu kemampuan berpikir yang lebih dibanding dengan orang
lain. Artinya kemampuan berpikir orang Yahudi itu di atas rata-rata gitu maksudnya. Kalau dengan bahasa yang sederhana, gitu ya. Jadi kemampuan orang Yahudi itu di atas rata-rata, banyak yang pintar mereka. Ya. Tapi justru kepintaran itu dipergunakan untuk apa? Untuk melawan Allah. Ini susahnya. Orang yang pintar tapi tidak dibarengi dengan pemahaman akan agama yang baik, itu akan melahirkan apa? Sebuah kesombongan. Kalau kesombongan muncul, maka akan tumbuh apa? Kedurhakaan kepada Allah. Gitu ya. Itu pada ayat 47 gitu ya. Kita Isya jam berapa, Bapak? 8 menit lagi. Oke. Ya. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlun wa lahum yunsarun. Ya. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun, dan jagalah dirimu, takutlah kamu satu hari la tajzi nafsun an nafsin syai'an, di mana seseorang tidak bisa menolong diri orang lain. Maksudnya apa? Mengingatkan pada orang Yahudi, nanti itu ada suatu hari di mana seorang itu nggak bisa menolong orang lain. Dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Gitu ya. La yuqbalu minha syafa'atun, tidak diterima pada hari itu syafaat. Syafaat itu keringanan. Gitu ya. Atau tebusan juga bisa maknanya syafaat itu. Tidak diterima lagi tebusan. Tebusan itu maknanya nanti kalau di akhirat ternyata dia rugi, itu bisa diganti dengan materi, itu maksudnya, Pak. Tidak ada lagi seperti itu. Jadi nggak ada lagi seperti itu. Wala yu'khadhu minha adlun, tidak diambil, gitu ya, tebusan atau ganti darinya. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Jadi ini peringatan Allah kepada bangsa Yahudi sekaligus juga kepada kita bahwa sehebat-hebatnya manusia itu nanti di akhirat nggak ada orang yang bisa menolong. Semua bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing. Kalau memang perbuatannya baik, dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Kalau perbuatannya buruk, dia akan mendapatkan keburukan di akhirat dan tidak akan tertukar. Jadi tidak akan pernah tertukar. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada itu pertolongan dari Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Gitu ya. Itu ayat 48. Ayat 49. Wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Wa idna jainakum, dan ingat ketika kami selamatkan kamu. Bani Israel lagi disebut oleh Allah ini. Wa idna jainakum, dan ingat ketika kami selamatkan kamu min ali fir'auna, dari pengikut-pengikut Fir'aun, atau dari Fir'aun beserta pengikutnya, gitu ya. Yasumunakum su'al azab, yang dia itu menimpahkan kepada kamu siksaan yang dahsyat. Yudabbihuna abna'akum, dia membunuh anak laki-lakimu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan dia membiarkan hidup anak perempuan kamu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim, dan di dalam peristiwa itu kamu mendapatkan cobaan yang bertubi-tubi. Ayat ini menjelaskan, Allah mengingatkan Bani Israel, salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kepada Bani Israel itu adalah dia diselamatkan oleh Allah dari perbudakan bangsa Mesir. Hadirin, kalau kita
membuka sirah, gitu ya. Di sana akan kita dapatkan bahwa Bani Israel itu mulai muncul di Mesir itu ketika pada zaman Nabi Yusuf. Jadi zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan Nabi Musa itu rentangnya kurang lebih 400 sampai 600 tahun lamanya. Jadi ketika dia masuk bersama Yusuf ke Mesir, kurang lebih tinggal 400 tahun lebih di sana. Bangsa Yahudi yang bersama Yusuf itu ternyata berkembang biak menjadi orang yang banyak. Di situ disebutkan sampai 600.000 dia. Nah, karena dia orang banyak, jadi banyak gitu ya, maka dia mulai neko-neko di Mesir itu. Neko-neko itu apa? Aneh-aneh. Jadi orang Mesir itu, kalau orang Yahudi itu punya bisnis, orang Mesir penduduk asli itu nggak diajak, dikucilkan. Dia mulai berani memusuhi penduduk asli. Akhirnya apa? Akhirnya orang Mesir sadar kalau orang Yahudi ini dibiarin begini terus, kita akan dihabisin. Kita akan dihabisin. Oleh karena itu, atas kesepakatan rakyat Mesir, Fir'aun membuat keputusan. Apa keputusan itu? Yudabbihuna abna'akum. Jadi membuat undang-undang bahwa semua anak laki-laki dari keturunan Yahudi harus dibinasakan supaya tidak berkembang biak. Maka di situ yudabbihuna abna'akum. Fir'aun itu membuat kebijakan membunuh anak laki-lakimu. Gitu ya. Nah, kalau anak laki-lakinya dibunuh semua, yang ada perempuan kan nggak bisa berkembang biak juga, Pak. Habis juga, dong. Perempuan itu bisa melahirkan kalau ada lakinya kan. Jadi Fir'aun membuat kebijakan yudabbihuna abna'akum, dia bunuh anak-anakmu. Maka Fir'aun itu mengawasi orang-orang yang hamil itu seluruhnya itu. Tentaranya banyak mengawasi orang-orang wanita Yahudi yang hamil. Setiap yang hamil begitu lahir harus diserahkan kepada Fir'aun untuk dibinasakan. Tapi karena kasih sayang Allah lah, maka Allah mengutus Nabi Musa, yang tidak lain, Musa itu juga terlahir dari bangsa Israel juga. Kok bisa, Ustadz? Faktanya bisa. Itu kalau mau diceritakan lebih lanjut ya panjang, Pak. Tuh. Jadi Musa itu termasuk kalangan dari bangsa Israel. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memperingatkan Fir'aun agar tidak membuat kebijakan dia membunuh anak laki-laki dari bangsa Israel supaya tidak punah. Gitu. Jadi yudabbihuna abna'akum. Jadi membunuh anak laki-lakimu. Ini kan bertolak belakang dengan zaman Nabi Muhammad. Kalau zaman Nabi Muhammad kan anak perempuan yang dibunuh, anak laki-laki yang dibiarin hidup. Berlawanan kan Pak dengan itu. Karena eranya beda gitu ya. Jadi memang eranya beda gitu ya. Wa yastahyuna nisa'akum, dan memberikan kehidupan atau membiarkan hidup nisa'akum, anak-anak perempuan kamu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Yang demikian itu adalah siksa yang teramat besar buat kamu. Kalau dibiarin, maka bangsa Israel itu selamanya akan menjadi budak. Nah, dengan diutusnya Nabi Musa kepada Fir'aun untuk mengingatkan Fir'aun, juga mengingatkan raja-raja Mesir agar mereka tidak berlaku zalim terhadap Bani Israel. Akhirnya apa? Bani Israel terselamatkan dari perbudakan, walaupun dia harus pergi dari tanah Mesir. Dia akhirnya terusir dari tanah Mesir juga bersama Nabi Musa. Nanti ayat-ayat selanjutnya akan dijelaskan. Ternyata Bani Israel bersama Nabi Musa itu, kalau bahasa saya itu apa Pak? Keloyongan. Tahu keloyongan enggak? Keloyongan itu artinya hidup kesana kemari tanpa tujuan yang jelas di tengah padang pasir.
Tapi masih Allah kasihani luar biasa, dengan rezeki yang banyak, dengan macam-macam. Tapi ya cerewet juga dia memang. Bersama Nabi Musa nanti ada keluyuran dia, sampai akhirnya dia sampai ke tanah Palestina itu. Saya kira demikian untuk sementara, kita lanjutkan nanti. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.